Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 28, pengunjung rumah. Lin Yu terkejut saat melihat begitu banyak orang di ruang tamu. Jiarong, ini adalah Paman Li dan Bibi Sun, kenapa kalian tidak saling kenal? Jiang Jingren segera mengingatkannya untuk menelepon seseorang. Sepertinya aku tidak bangun, kata Paman Li sambil tersenyum, ekspresinya sedikit mengejek. Halo, Paman dan Bibi. Lin Yu buru-buru menyapa. Hei Jiarong, apakah menyenangkan makan dengan santai? Li Xiaotian mencibir. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, sampah ini masih sama. Tidak apa-apa. Lin Yu baru saja bangun, pikirannya sedikit bingung, dan tanpa sadar setuju. Hahaha. Paman Li dan Bibi Sun tidak bisa menahan tawa. Jiarong masih sangat menarik, kata Paman Li penuh arti. Jika sebelumnya, Jiang Jingren tidak peduli bahwa orang lain mengejek Lin Yu begitu banyak, dan bahkan dia sendiri bahkan akan memarahinya. Tapi sekarang berbeda. Lin Yu sekarang adalah benjolan bayi di matanya. Dia secara alami sangat kesal ketika dia diejek oleh keluarga Li yang lama, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak mudah mendapat serangan ketika dia adalah tamu dari jauh. Oh, Lao Li, Lao Sun, kamu di sini. Li Sukin, yang sedang berbelanja di luar, mendengar bahwa keluarga Lao Li akan datang, dan bergegas kembali. Dia pergi ke supermarket untuk membeli banyak sayuran. Sambil berganti sepatu, dia menyerahkannya kepada Lin Yu. Jiarong, cepat, pilih dan cuci sayuran. Lin Yu buru-buru mengambil makanan dan pergi ke dapur. Li Xiaotian memandang sosok Lin Yu dan mencibir, lalu dia berbisik sia-sia. Setelah Jiang Yan mencuci pakaian, dia pergi ke dapur untuk membantu pekerjaan Lin Yu. Ketika dia mencuci sayuran, dia mencubit pinggang Lin Yu dan berkata dengan dingin, dengkurnya sangat keras tadi malam, membuatku sangat keras. Faktanya, Lin Yu jarang mendengkur ketika dia tidur, dia menyebarkan amarahnya terhadap Jiang Jingren pada Lin Yu. Oh, sepertinya kamu tidak berbicara dalam mimpimu, dan kamu berbicara setiap malam. Lin Yu menarik napas dingin dan mengeluh. Jiang Yan memang berbicara dalam mimpi setiap malam, tetapi dia tidak mengatakannya tadi malam. Dia tidur dengan sangat nyenyak semalam. Sosok yang sering muncul dalam mimpi juga telah menghilang. Di dalam hatinya, dia benar-benar menghapus sampah itu. Naik. Kamu berbicara kembali lagi, bawang hijau ini adalah akhirmu. Jiang Yan berkata dengan marah, dan kemudian mematahkan daun bawang menjadi dua. Jiang Yan bahkan tidak menyadari bahwa sejak kejadian tadi malam, dia jelas menjadi ceria, dan dia bersedia untuk mendekati Lin Yu. Jika sebelumnya, dia bahkan tidak akan repot-repot untuk melihatnya. Mendengarkan godaan Jiang Yan dan Lin Yu di dapur, Li Xiao mengeringkan giginya dengan erat. Jiang Yan, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan sampah yang tidak berguna ini? Setelah makan siang, ketika Jiang Jingren hendak membuat teh lagi, Paman Li buru-buru berhenti dan berkata, Xiaotian, ayo, ambil teh yang kamu bawa untuk dicicipi Paman Jiang. Li Xiaotian buru-buru bangkit, mengambil 2 kaleng daun teh yang dikemas dengan indah dari kotak hadiah yang dibawanya, menyerahkannya kepada Jiang Jingren, tersenyum dan berkata, Paman Jiang, Wuishen Da Hongpao yang asli, kamu bisa mencobanya. Oh, ini sangat berharga dan menghabiskan banyak uang. Jiang Jingren mengangguk dan tersenyum. Tidak perlu mengeluarkan uang. Konon 5 atau 6.000 jin dari orang lain. Dewa tidak berbakti ini diterima sebagai pegawai negeri di Biro Pertanahan Lingan. Hubungan antara pulang adalah sepanjang waktu, dan aku melangkah ke pintu. Bibi Sun tersenyum, pamer, dengan rasa bangga pada nadanya, terutama dengan kontras He Jiarong yang tidak berguna, rasa superioritas secara alami lebih kuat.
Xiao Tian adalah janji yang bagus. Jiang Jingren berkata dengan tenang, mengabaikan hatinya, 5 atau 6.000 kati, apa yang harus dipamerkan? Menantu saya menghasilkan saya 50 juta tadi malam, saya minum 5 sampai 6.000 kati, tanpa mengedipkan alis. Jiang Jingren memang sedikit bengkak, tidak mungkin, siapapun yang memberi begitu banyak uang dalam semalam juga akan membengkak, terutama tidak takut sama sekali dengan Komisi Inspeksi Disiplin. Laoli, aku mendengar bahwa kebetulan kamu datang ke Jianghai kali ini. Apakah kamu butuh bantuanku? Jiang Jingren bertanya, cukup bangga. Namanya sekarang di Qinghai, dan itu agak berat. Hei, Paman Li menghela nafas dan berkata, jika kamu bisa membantu, Xiao Tian baru saja menemukan Direktur Biro Kesehatan Qinghai sebelum aku datang, dan itu tidak berhasil. Oh, Biro Kesehatan. Apakah kamu datang ke dokter? Jiang Jingren terkejut. Bukan aku. Aku terluka tahun sebelumnya, dan kemudian akar penyebab penyakitnya turun. Setelah tengah hari, aku mulai demam. Aku merasa api di perutku membakar, dan punggung serta paha semuanya terlibat. Bibi Sun berinisiatiflah untuk mengatakan bahwa dibandingkan pagi hari, dia memang kehilangan sedikit energi. Itu benar, biarkan Yaner menunjukkannya. Li Sukin dengan cepat memanggil Jiang Yan keluar. Tidak berhasil, penyakit seperti ini harus diobati perlahan dengan pengobatan Tiongkok. Paman Li menghela nafas. Jiang Yan melakukan pengukuran tekanan darah untuk Bibi Sun, dan memeriksanya dengan alat auskultasi. Ternyata tidak ada yang salah, kecuali dia lemah, dan perlu dirawat perlahan. Akhirnya, dia menyarankan, sebaiknya Anda mencari dokter TCM yang lebih baik untuk ditemui. Kami datang ke Jiangyuan kali ini untuk tujuan ini. Kami ingin bertemu dengan Dr. Jenius Tua Song dari Jisitang. Paman Li menghela nafas, aku lari ke Lingan dulu, tapi kami diberitahu bahwa Dr. Jenius Tua Song ada di Qinghai. Kami bergegas. Kamu benar-benar menemukan orang yang tepat, keterampilan medis Song Lao yang luar biasa pasti akan menyembuhkan penyakit Lao Sun. Mengapa kamu menghela nafas? Li Sukin bertanya-tanya. Oh, Dr. Jenius, sangat mudah untuk bertemu dengannya. Atau bagaimana memanggil Dr. Jenius? Kudengar dia hanya melihat 2 tamu sehari pada hari kerja, dan antrian untuk janji temu semua antri ke tahun depan. Kami datang kemarin, tidak berhasil mencari wali, dan mereka tidak akan melihat kita. Paman Li menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jika Anda mencari Dr. Jenius Tua Song, saya mungkin bisa membantu. Lin Yu tiba-tiba memotong di samping. Faktanya, penyakit itu bisa disembuhkan sendiri, tetapi satu adalah dia tidak mempercayainya, dan yang lainnya adalah bahwa ibu mertua ayah mertua tampaknya tidak tahu dia bisa sembuh. Meskipun keluarga ini tidak berbicara dengan baik, itu adalah tetangga lama dan harus membantu. Kamu, Li Xiaotian mencibir dan berkata, mungkinkah kamu lebih baik daripada Direktur Biro Kesehatan? Dalam hal ini, saya tampaknya lebih efektif daripada Direktur Biro Kesehatan. Lin Yu tersenyum santai. Sungguh, kalau begitu ini lelucon terbesar yang pernah kudengar tahun ini. Li Xiaotian tiba-tiba tertawa haha, merasa Lin Yu sudah lama di rumah dan pikirannya tidak normal. Jiarong, tidak baik bagi anak muda untuk berbicara kata-kata kasar. Kamu bilang kamu sangat mampu, jadi apakah kamu masih harus tinggal di rumah dan menjadi gelandangan? Paman Li melirik Lin Yu, sedikit tidak puas. Ya, anak muda, lebih baik kakimu tetap di tanah. Bibi Sun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bum bum bum. Begitu suara semua orang jatuh, ada ketukan di pintu tiba-tiba, dan Li Sukin buru-buru bangkit untuk membuka pintu. Saya melihat seorang pria paruh baya berusia 40-an berdiri di luar pintu, mengenakan setelan Armani yang sangat khusus, membawa kotak brokat di tangannya, dan melihat Li Sukin dengan hormat berkata, "Halo, Anda Bibi Li,
nama saya He Jin Xiang. Saya berbicara dengan Paman Jiang di telepon di pagi hari dan menyuruh saya datang dan berkunjung di sore hari. Li Sukin tidak bisa menahan cemberut, wajahnya tidak senang, usianya kurang dari 50 tahun, dan dia dipanggil bibi oleh seorang pria berusia 40-an. Tapi inilah tepatnya cara He Jin Xiang menghormatinya melihat ekspresi Li Sukin di wajahnya. He Jin Xiang panik, bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Lao Jiang, ada seorang pria bernama He Jin Xiang, apakah dia mencarimu? Teriak Li Sukin. Ya, tolong. Jiang Jingren buru-buru bangun. He Jin Xiang memegang tangan Jiang Jingren dengan penuh semangat begitu dia memasuki pintu, dan dengan hormat berkata, Paman Jiang, tidak sopan datang ke rumahmu tanpa melihatmu. Dia melihat sumbangan Jiang Jingren untuk wawancara di TV, jadi dia tahu itu secara alami. He Jin Xiang tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang duduk di rumah, jadi dia melirik sedikit, karena Lin Yu dan Li Xiaotian relatif muda, dan dia tidak berani berbicara. Dia datang ke Lin Yu untuk meminta bantuan hari ini. Dia berbicara dengan Jiang Jingren di telepon di pagi hari. Karena dia tidak pergi ke pelelangan tadi malam untuk sesuatu, dia tidak mengenal Lin Yu. Presiden dia bermasalah dengan urusan, dan saya akan menyusahkan Anda untuk melakukan perjalanan. Kita harusnya malu. Jiang Jingren dengan cepat memintanya untuk duduk di sampingnya. Baiklah, Paman Jiang, saya akan melihat apakah Anda seharusnya benar. Saya mendengar bahwa Anda pandai teh. Saya secara khusus meminta seseorang untuk membeli Huangshan Maofeng dari Anhui, produk terbaik di Wang Mantian. Silakan mencicipinya. Oh, milik Wang Mantian, itu sangat berharga. Jiang Jingren memakai kacamata baca, mengambil kotak itu dan melihatnya. Itu tidak mahal, itu 800.000 kati, itu sepele. He Jin Xiang mengangguk berulang kali. 800.000. Li Xiaotian dan orang tuanya terkejut pada saat yang sama, dan langsung merasa sedikit tersipu. Baru saja mereka mengambil beberapa ribu lembar teh dan masih pamer di sini. Mereka semua mengaku sepele. Paman Li tercengang. Saya tidak melihatnya dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Lao Jiang ini pernah berhubungan dengan orang tingkat tinggi seperti itu? Dan tampaknya orang ini sangat menghormati Jiang Jingren, usianya lebih dari 40 tahun, dan dia berteriak pada salah satu paman Jiang. Old Ho, kakak, sombong banget, benar-benar naga di antara orang-orang. Itu kebetulan, nama belakangku adalah Ho, kita masih keluargaku sendiri, haha. Melihat Jiang Jingren tidak memperkenalkannya, He Jin Xiang mengambil inisiatif untuk menganggap Li Xiaotian sebagai Lin Yu dan berkata sambil tersenyum kepada Li Xiaotian. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan Li Xiaotian. Memang, dibandingkan dengan citra ceroboh Lin Yu, Li Xiaotian lebih energik. Dia bertanya pada Lin Yu hari ini, jadi dia sangat berhati-hati dan sopan. Dia awalnya ingin mengatakan, Brother He, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya, dia merasa tidak enak, jadi dia mengubah kata-katanya menjadi, Brother He. Setelah berbicara, dia menyesal lagi, sepertinya tidak baik menyebutnya seperti itu, dan dia tidak bisa menahan gugup. Terutama Li Xiaotian sekarang menatapnya dengan ekspresi heran, tanpa bergerak. He Jin Xiang menjadi lebih gugup. Dia mengulurkan tangannya, dan dia juga tidak menerimanya, dia juga tidak menerimanya. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.